Oke, berikut adalah aplikasi laporan dan analisa penjualan untuk usaha broker ya. Jadi ada beberapa jenis aplikasi pembuatan laporan dan analisa untuk penjualan. Dan karena karakternya berbeda, broker dibuat sedikit bukan sedikit juga sih. Jadi dibuat modifikasi agar bisa lebih mewakili transaksi dari broker, apakah itu broker perumahan ataupun properti. Sebagai contoh di sini bisa dilihat tampilan depannya sama dengan yang dagang, tapi cara pengisiannya, jadi di sini ada listing dan penjualan itu jadi satu. Jadi karena kan karakternya adalah kalau menjual produk atau barang seperti apakah itu handphone ataukah itu pakaian, itu barangnya sudah ada dulu, tidak harus dicari. Ini produknya satu dan dia datangnya sewaktu-waktu, jadi artinya memang harus dicari, kemudian ada, kemudian listing, kemudian dijual. Jadi bukan sesuatu yang barangnya itu aja ya. Oke, saya mulai dari di sini kemudian nanti baik dari grafik penjualan tahunannya itu juga akan sedikit berbeda dengan yang dagang atau yang toko ya. Oke, kita mulai dari data usaha. Di sini saya munculkan langsung dua file ya, yang kosong dan yang ada isiannya. Di sini teman-teman bisa mengisikan tanggal awal terlebih dahulu. Ini aplikasinya kompatibel. Bukan kompatibel, maksudnya ada aplikasi versi Excel dan ada aplikasi versi Google Sheet. Kalau versi Excel otomatis kita bisa mengetik seperti ini. 1 Jan 23, nanti otomatis dia akan berubah menjadi format bahasa Indonesia. Tapi kalau di Google Sheet, itu biasanya kalau kita klik di sini akan muncul tabel tanggal, jadi kita tinggal milih tanggalnya. Ya, bisa kita ketik, bisa milih tanggal, gitu yang Google Sheet. Bisa dilihat di contoh ya penggunaan yang aplikasi Google Sheet-nya. Kemudian nama usaha kita bisa memilih misalnya bisa menulis akuntan properti, alamat Jalan Kenangan Bandung ya. Nama usaha ini akan muncul di laporan ya. Jadi akan muncul di laporan ya ini. Dan juga header dari apakah itu kalender bisa dilihat di sini nama usahanya ataupun di grafik penjualan tahunan. Ya, ini nama usahanya. Oke. Jadi kita bisa lengkapin ini, nanti datanya akan muncul di sana. Kemudian kita bisa isikan target penjualannya di sini. Target penjualan bebas, ya. Jadi apakah bisa sama tiap bulan ataupun berbeda. Target penjualan ini akan muncul sebagai referensi di grafik penjualan tahunan. Hanya saja di sini kita harus memilih dulu. Tadi kan mulai 1 Januari 2023. Jadi kita pilih ini Januari 2023. Ya, maka akan muncul. Ini adalah target tahun ini. Nanti kalau pada saat sudah ada datanya, bisa dilihat di sini. Ya, nanti akan muncul juga data penjualan. Ini target tahun ini kebetulan kecil sekali ya. Kemudian periode tahun ini penjualan tahun ini, yang warna hijau, kemudian yang merah ini penjualan tahun sebelumnya. Jadi akan dibandingkan, ya, sehingga untuk membuat gambaran lebih jelas terhadap kondisi penjualan usaha teman-teman. Oke, kembali ke file kosongnya tadi. Kemudian setelah mengisi data usaha, kita bisa mengisi daftar kategori. Di daftar kategori ini, teman-teman bisa isikan seperti ini, ada rumah, tanah, apartemen, ruko, dan lain-lain. Kemudian metode pembayaran. Kemudian statusnya listed terjual tersewa ya. Walaupun di sini yang tersewa tidak ada rekapnya, jadi yang akan dimasukkan hanya yang listed dan yang terjual. Setelah itu area. Areanya ini sebenarnya bisa juga buat kategori yang lain kalau teman-teman melihat ada kategori lain yang dirasa lebih teman-teman lebih ingin analisa dan evaluasi. Di sini area maksudnya misalnya areanya mau Jakarta, Bandung,
atau cluster, misalnya by cluster A, cluster B, ya. Jadi ini bebas. Kemudian rentang harga bisa diisikan minimum dan maksimumnya, luas tanahnya, kemudian luas bangunannya, kemudian rentang jumlah kamar tidurnya. Jadi kriteria ini nanti akan teman-teman bisa melihat di bagian analisa penjualan bulanan. Ya, di sini ada kategorinya, salesnya, rentang harganya, kemudian luas bangunan, jumlah kamar tidur, luas tanah, kemudian cabangnya kalau memang cabangnya lebih dari satu, kemudian jalur penjualannya kalau misalnya ada mau dimonitor juga, ya. Jadi cukup banyak yang bisa dilihat. Setelah itu kita bisa mengisi daftar pelanggan. Di sini daftar pembeli rumahnya. Ini opsional ya, bisa juga diisikan langsung di listingnya tadi nama pelanggannya. Setelah itu ada jalur pemasaran. Jalur pemasaran di sini sebenarnya agar tidak bias, sebenarnya jalur pemasaran itu sama dengan cabang dalam hal penyajian statistiknya. Jadi bisa juga diisikan di sini, bisa juga diisikan di cabang, bisa juga dua-duanya tidak diisi kalau teman-teman tidak ingin melakukan atau belum melihat evaluasi yang berkaitan dengan cabang atau jalur pemasaran. Kemudian di sini ada cabang, tadi cabang kalau misalnya kan broker itu teman-teman punya cabang di satu area, satu kantor. Misalnya mungkin kalau jaringan seperti contohnya Century 21 atau Ray White kan cukup banyak tuh. Kalau satu pemilik pegang 5 franchise mau dilihat di 5 tempat itu bagaimana, nah ini bisa diisikan cabangnya. Kemudian bisa diisikan target per bulannya, target per tahunnya, kemudian break even. Tapi ini opsional ya. Karena break even ini opsional, target per bulan dan per tahun ini kalau diisikan bisa digunakan sebagai referensi di sini. Ya, nanti bisa nanti dilihat di aplikasi yang sudah ada isiannya. Kemudian daftar sales. Nah, ini bisa diisikan. Kemudian ini ada target penjualannya secara unit dan rupiah, kemudian komisinya dan keterangannya. Perhatikan bahwa di sini data sales itu hanya akan direkap totalnya, total penjualannya. Jadi selebihnya hanya keterangan, ya. Selebihnya hanya keterangan. Jadi yang direkap nanti adalah hanya total penjualannya saja, baik secara unit dan rupiah. Setelah itu kita bisa melihat daftar program. Nah, daftar program ini yang sebenarnya penting dalam melakukan evaluasi. Dan di sini bisa dilihat, bisa dimasukkan berbagai macam program ataukah situasi positif, ataukah opportunity. Situasi positif maksudnya sesuatu yang memang bukan dari kita, bukan program kita, tapi menunjang peningkatan penjualan. Sebagai contoh misalnya dibangun kantor baru di area perumahan tersebut, atau dibangun sekolah baru, atau dibangun berbagai hal ya, sehingga mengakibatkan bahwa permintaan rumah menjadi tinggi di situ. Atau banyak yang pindah sehingga juga rumah banyak yang dijual di situ. Kemudian juga di sini kompetisi, situasi negatif atau threat-nya. Sebagai contoh misalnya ya ada muncul broker baru, atau misalnya tidak banyak rumah dijual di situ, otomatis susah jualannya karena nggak ada rumah yang dijual. Ya, itu contoh-contohnya. Kalau di sini saya akan bagi contoh di sini isiannya, ya. Ini adalah isian, contoh isian. Jadi tujuannya adalah untuk kalau kita melakukan evaluasi kita bisa melihat apa hal yang positif dan apa hal yang negatif di bagian analisa bulanan dan analisa mingguan. Ya, di sini nanti akan muncul. Demikian juga di analisa mingguan, ya. Nanti akan muncul di sini. Kenapa tidak ada penjualan? Kenapa ada peningkatan penjualan? Oke, nanti kita akan ke sana. Kita sekarang menyelesaikan bagian setupnya. Setelah daftar program ini kita isi, maka kita bisa langsung masuk ke bagian listing. Setiap ada listing baru bisa diisikan di sini, ya.
Jadi tanggal listingnya tanggal berapa diisikan di sini. Jadi ini saya akan gunakan yang kosong. Misal tanggal listingnya 1 Januari 23. Nah, nama produknya rumah A. Luas tanahnya misalnya 300, luas bangunannya 200, jumlah kamar tidurnya 3, jumlah kamar mandinya 1. Kemudian di sini kategorinya, misalnya ini adalah rumah, ya. Subkategorinya tadi area ya, misalnya tadi klaster A. Kemudian ini nilai jualnya, harga jualnya, misalnya harga penawaran saja dulu kita pilih. Misalnya harganya kemudian ini pelanggannya atau bayarnya, ini masih kosong, tapi kita bisa isikan langsung saja di sini Mr. A misalnya. Kemudian jalur penjualnya misalnya dapatnya dari iklan rumah 123. Kemudian pembayarannya di sini bisa misalnya KPR, ya. Ini kita tidak ada statistiknya di sini, jadi hanya sebagai keterangan saja. Kemudian cabangnya kalau memang penjualan melalui cabang. Kemudian listed by. Ini misalnya ini adalah pengisian berdasarkan data di setup sales tadi. Misalnya yang listing sama yang menjual berbeda. Ya, misalnya listednya by sales 1, kemudian yang melakukan penjualannya sales 2. Ya, bahwa di sini ada harga penawaran. Harga penawaran itu berbeda dengan harga jual ya. Misalnya tadi harga jualnya adalah 4M. Nah, harga penawaran itu harga yang lebih tingginya untuk sebagai referensi. Misalnya ditulis harga awalnya adalah misalnya 4,3. Komisinya adalah 2,5%. Total komisinya adalah kalau sudah terjual itu 2,5 dikali nilai jual. Nilai jual ini pada dasarnya bisa diisikan pada saat awal belum ada penjualan atau belum laku. Ini ya sama misalnya dengan harga penawarannya 4,3. Ya, ini opsional untuk diisi sama. Sorry. Jika ada penjualan, jadi ini listing ya. Jika ada penjualan baru di sini ditulis ada penjualan. Misalnya di sini tanggal 4 Mei 23 itu ada penjualan. Maka dari status listed ini nanti akan berubah menjadi statusnya terjual secara otomatis. Jadi pada dasarnya itu untuk setup dan pengisian data listing dan penjualan. Selanjutnya saya akan menggunakan aplikasi memang sudah ada isiannya untuk mempermudah teman-teman memahami laporan dan rekap dari aplikasi ini. Ya, di sini sudah masuk data-datanya ya. Ini data-data listing dan penjualan, perhatikan sudah ada perubahannya baik yang terjual maupun yang listed. Di sini kita bisa melihat dan juga bisa membuat laporan harian. Ini laporan harian. Ini bisa dipilih antara semua produk atau produk yang terjual saja atau yang listed saja. Ya, ini kebetulan di tanggal itu hanya ada satu data kalau kita list untuk semua produknya. Kemudian ada laporan mingguan. Pada prinsipnya sama formatnya dengan yang harian. Hanya di sini kita bisa memilih laporan untuk periode 1 minggu yang dimulai dari tanggal yang kita pilih di sini. Ya, dan sini produk yang ditampilkan juga sama, kita bisa memilih listed, terjual atau semua produk. Di sini kita bisa lihat bahwa penjualan rumah memang biasanya tidak banyak ya. Jadi mungkin dalam 1 minggu akan terjual 3 rumah, 1 rumah sudah bagus mungkin ya. Jadi variasi. Setelah itu ada laporan bulanan. Ini juga sama, hanya di sini yang ditampilkan adalah penjualan dalam 1 bulan. Perhatikan bahwa data ini, header ini adalah berdasarkan data yang kita isikan di data usaha tadi. Sedangkan
Logo ini bisa kita ganti dengan logo usaha teman-teman semua. Kalau mau cepat ganti, ini tinggal diklik kanan, kemudian change picture, kemudian pilih gambar logo teman-teman. Ya, itu kalau mau cepat mengganti logo di sini. Oke, setelah itu ada laporan penjualan sales. Ini untuk kita melihat penjualan dari sales tertentu. Ini waktunya kita bisa lihat, bisa set di sini tanggal awal dan tanggal akhirnya. Kemudian produk ditampilkan semua produk atau yang terjual saja atau yang listed saja. Sebagai contoh ini menampilkan periode 1 Januari sampai 31 Agustus untuk sales nomor 5. Terlihat di sini ada rumah terjual dan listed. Ya. Kalau posisinya ada listed tapi seperti ini maksudnya terjual tapi tidak di periode ini. Ya. Kemudian ini ada listed tapi kosong, ya maksudnya memang berarti belum terjual hingga pencatatan terakhir. Ya. Oke, itu laporan penjualan sales. Setelah itu ada rekap penjualan sales. Nah, di sini kita untuk melihat langsung periode 1 bulan semua sales, 1 tahun semua sales. Kita bisa memilih periodenya di sini. Kita bisa memilihnya di sini. Mulai dari Januari, otomatis dia akan 12 bulan sampai Desember. Ini akan terlihat di sini penjualannya di masing-masing bulan. Kemudian ada rekap penjualan cabang. Kalau tadi ada lebih dari 1 cabang, sama juga dipilih awalnya di sini. Ya, nanti akan dan tidak harus mulai dari Januari. Kemudian rekap jalur pemasaran. Tadi kalau mau dilihat iklan mana yang paling efektif misalnya, atau cara pemasaran mana yang paling efektif. Kemudian ada grafik penjualan tahunan. Ini grafik penjualan tahunan bisa dilihat. Tadi ini kebetulan targetnya kecil sekali di sini. Coba kita cek target untuk dikasih contoh ini berapa. 1M, sedangkan realisasinya rata-rata 3-5M. Oke, di sini terlihat penjualannya ada yang sampai Januari 2020 bisa sampai 30M-an, dan itu jauh di atas tahun sebelumnya ya, dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi ini ada perbandingan terhadap target ya dan terhadap tahun sebelumnya. Di sini ada persentasenya, jadi bisa langsung dilihat dibandingkan tahun sebelumnya atau dibandingkan dengan target itu seberapa tinggi penjualan yang dilakukan oleh broker. Dan di sini adalah penjualan tertinggi berdasarkan kategori di tahun tersebut. Ya, tahun yang ingin dievaluasi. Ada kategorinya, kisaran harga, salesnya, cabangnya, dan jalur pemasarannya. Ada persentasenya, top 3-nya ya. Dan di sini untuk mengubah awal dan akhirnya ini tidak harus mulai dari Januari, misalnya sebagai contoh di sini saya mulai dari Mei misalnya. Ini otomatis akan berubah di sini, ya, mulai dari bulan Mei. Ini juga sama akan otomatis berubah dari bulan Mei. Setelah itu kita bisa melihat juga di sini ada kalender penjualan. Ini untuk melihat kapan saja ada penjualan ya. Jadi di sini hijau itu kalau misalnya di atas target atau di atas rata-rata penjualan per tahun. Kemudian ini kalau merah ini belum atau tidak ada penjualan. Ini sama juga kita bisa memilihnya dengan mulai dari bulan apa saja. Ya, ini kebetulan bisa kita pilih contoh mulai dari bulan Mei misalnya. Ya. Kemudian di sini preferensinya berdasarkan rata-rata penjualan atau berdasarkan target. Kita bisa pilih juga di sini. Kalau misalnya berdasarkan target dan kebetulan nilainya sama tingginya ya. Jadi ini hijau semua. Di sini kita bisa masukkan angka untuk evaluasinya. Jadi misalnya kalau di sini kebetulan diisikan kalau minus 20% dari target, ya warnanya nanti akan kuning. Kalau misalnya 50% di atas target, atau dia akan menjadi hijau. Jadi hijau ini artinya dia 50% di atas target. Kalau dalam targetnya range 0 sampai 50, nanti dia warnanya akan hijau muda. Ini kebetulan tidak ada yang hijau muda karena nilainya tadi kan sangat tinggi dibandingkan target ya. Oke, itu untuk kalender.
Kemudian terhadap analisa. Nah, ini yang mungkin akan membantu teman-teman dalam melakukan evaluasi harian dan mingguan dan termasuk bulanan. Oke, misalnya ini untuk analisa mingguan. Jadi di sini bisa terlihat bahwa penjualan mengalami penurunan. Jadi kita bisa memilihnya di sini. Ya, jadi misalnya membandingkan penjualan di mingguan Juli dengan Juni. Di mana di sini Juninya adalah 4 minggu yang lalu. Di sini ada rekapnya, jadi apakah naik atau turun persentasenya. Kemudian di sini ada informasi penjualan 8 minggu terakhir bagaimana. Kemudian di bagian bawahnya, ini adalah perbandingan hari per hari. Jadi hari yang sama, tanggal yang berbeda, di minggu yang berbeda. Ya. Dan masing-masing nanti akan memunculkan, kalau memang ada program pemasaran atau situasi positif atau opportunities-nya, mungkin juga nanti akan muncul situasi negatif atau threat yang dituliskan di program tadi. Modul program nanti akan muncul. Sehingga teman-teman bisa mengevaluasi apakah kenaikan itu impact dari program tertentu, dan apakah penurunan itu juga adalah efek dari hal-hal tertentu. Itu untuk mingguan. Kalau untuk bulanan, itu ada tambahan, di mana selain kita bisa mengevaluasi penjualan antar bulan, kita bisa melihat penjualan tertinggi di bulan-bulan tersebut. Sebagai contoh di sini, misalnya di Januari 2020 ini dibandingkan terhadap Oktober 2019 ya. Ini ada rekap kenaikan 172% misalnya. Ini bisa dilihat di sini apa yang kontribusi tertinggi, ternyata tanah paling tinggi. Kemudian ini secara unit, walaupun tanah paling tinggi nilainya, tapi secara unit ya rumah paling banyak penjualan unitnya. Kemudian siapa nih salesnya yang menjual paling tinggi, ini bisa dilihat karena akan sangat terlihat kalau broker itu penjualan secara nilai dan secara unit mungkin bisa berbeda. Sales yang banyak menjual rumah kecil mungkin nilainya akan kalah dengan satu sales yang menjual tanah dengan ukuran sangat besar ya. Sehingga unitnya mungkin dia akan di bawah, tapi secara revenue dia paling tinggi. Kemudian rentang harga, kemudian rentang luas tanah, ini untuk statistiknya. Luas bangunan, kamar tidur, kemudian tadi cabang dan jalur penjualannya. Dan perhatikan bahwa kalau di mingguan, itu perbandingannya adalah hari yang sama, tanggal yang berbeda. Kalau di bulanan, itu perbandingannya adalah tanggal yang sama, hari yang mungkin berbeda. Ya. Dan tanggal ini, dan kita hanya melihat selama 10 hari. Jadi tanggal ini kita bisa rubah tanggal mulainya di sini. Jadi mulai tanggal 22, ya kita misalnya mau ngetik mulai tanggal 10 lah kita mau lihat. Nanti ini akan berubah menjadi mulai jadi tanggal 10. Ya. Kita bisa melihat di dalam periode tersebut. Nah, kemudian ini top 5 penjualan secara kategori, mana yang paling tinggi, tanah, rumah, apartemen. Dan ini membandingkan dari bulan Januari 2020, itu yang biru ini. Kemudian yang merah, yang Oktober 2019. Perhatikan mungkin warna-warna grafiknya akan berbeda di versi yang Google Sheet. Ya. Oke, itu saja. Dan harapan saya mungkin ini bisa membantu teman-teman broker untuk menganalisa penjualan dan melakukan evaluasi terhadap kondisi-kondisi yang ada dalam penjualan, dalam meningkatkan penjualan ke depannya. Terima kasih.